Shalom, saudara selamat pagi. Tiba waktunya kita akan lanjut dalam pemberian Tuhan kepada pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Kucinta Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman berdiri.
bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu sudah Engkau nyatakan lewat pemeliharaan-Mu. Kasih-Mu sudah Engkau nyatakan di mana Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur dalam kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Seharusnya kami menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kebinasaan, namun oleh karena kasih Tuhan, Engkau mengangkat kehidupan kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kehidupan kami. Setiap jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan, setiap jemaat boleh merasakan kasih daripada Tuhan, dan lawatan Tuhan boleh dinyatakan, membuat kami semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, tukang LCD yang menaikkan doa, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, agar kami layak untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus, Tuhan terus sertakan dalam pelayan kami, dan pelayan ini boleh menjadi berkat bagi dan jemaat-Mu, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, dan berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum hadir saat ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Kalau saat ini mereka masih dalam perjalanan, karena tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah terkasih, kita akan kembali mengangkat satu pujian, masuk lebih dalam hadirat Tuhan dengan satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Kau
Silakan kembali. Kita akan menyambut dengan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Kau
dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di tempat kudus Tuhan untuk memuji memuliakan nama daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Dan sebelum kami masuk ke dalam ibadah ini Tuhan, Engkau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Engkau ampuni segala dosa perbuatan kami, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini benar-benar layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Engkau persiapkan kami pada hamba-hamba yang terlibat di dalam pelayanan. Kami serahkan pemimpin pujian sehingga pemain musik, petugas LCD, dan yang menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jika saudara kami yang masih dalam perjalanan dilindungi hingga sampai di sini dengan keadaan selamat dan boleh memuji membesarkan nama bersama-sama dengan kami Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan dan dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang menguasai di dalam ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut ibadah ini dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat dikasih Tuhan, Salam. Puji Tuhan, mari kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya yang hanya 30 menit ini, supaya firman Tuhan benar-benar nyampe di dalam kehidupan kita. Nanti Pak Heri kalau lebih dari 30 saya kasih tanda ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sampaikan tema serupa dalam kematiannya. Kita akan membuka di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Inilah akhir dari segala kehidupan manusia yang dikehendaki, seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus di dalam surat penulisannya di dalam firman Kristus, yaitu pada akhirnya supaya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebab ini adalah hal yang terpenting, sesuatu yang sangat penting, yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu pada akhirnya harus memperoleh kebangkitan dari antara orang mati dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman nanti, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Baik orang benar, baik orang yang tidak benar, semuanya akan dibangkitkan. Tetapi kebangkitannya nanti menuju kemana? Nah, keimanan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kebangkitan kita nanti akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita nanti akan bertemu di awan-awan, dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Inilah hal yang terpenting di dalam keimanan kita. Sehingga di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, Aku akan
kembali lagi nanti dan menjemput kamu. Jadi jelas, di dalam kebangkitan kita nanti, yang menjemput kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyediakan tempat di dalam kerajaan surga. Nah, ini adalah keimanan yang membahagiakan di dalam kehidupan kita. Keimanan yang menjadikan suatu harapan yang pasti, bukan harapan yang kira-kira. Dan ini yang harus dipertahankan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan? Nah, di dalam ayat 10, sebelum kita mengalami kematian, sebelum kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka selama kita ada di dunia ini dikatakan kita harus dapat mengenal Dia. Mengenal Dia dengan secara keimanan, bukan mengenal Dia secara manusiawi. Kalau kita ingin mengenal Tuhan Yesus secara manusiawi, tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara manusiawi. Maka kita harus mengenal Dia dengan secara keimanan. Nah, bagaimana mengenal Dia dengan secara keimanan itu? Kalau saudara bisa melihat, ya kita baca saja di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Bisa ditambahkan Mbak Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4. Di situ dikatakan di dalam firman-Nya, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, mengenal Dia secara keimanan itu berarti orang-orang yang sanggup dan mau melakukan perintah. Itulah tanda orang yang mengenal Dia. Tetapi kalau orang secara manusiawi mengatakan, oh aku mengenal Tuhan, aku mengenal Tuhan Yesus, tetapi memungkiri kekuatan firman-Nya, tetapi tidak melaksanakan firman-Nya, di dalam firman Tuhan dikatakan ia adalah seorang pendusta, dan seorang pendusta tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Seorang pendusta tidak akan mengalami kebangkitan yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, disinilah arti di dalam mengenal Dia. Memang banyak setiap orang itu dikatakan, oh Anda kenal Tuhan Yesus, kenal. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, percaya. Tetapi bagaimana secara keimanan mengenal Dia, mempercayai Dia, menempatkan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan di dalam hidupnya, itu yang seringkali tidak kita jumpai. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari di dalam akhir-akhir zaman ini kita tidak hanya mengenal Tuhan secara manusiawi, secara hanya tahu, oh siapa Yesus. Yesus adalah Sang Juru Selamat, Dia mati di atas kayu salib. Tidak hanya itu, tetapi kita benar-benar mengenal Dia secara keimanan, yaitu menuruti segala perintah. Menuruti segala perintahnya itu adalah seluruhnya. Di sini tidak dikatakan menuruti sebagian perintah. Kadang-kadang kita masih hidup untuk menuruti firman Tuhan di dalam sebagian saja. Yang bisa aku lakukan, yang tidak bisa nanti. Oke, kita mungkin berbicara nanti dulu, tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan akan membangkitkan semua orang mati, tidak ada yang tahu. Jangan-jangan sebelum kita melakukan firman-Nya, Tuhan sudah datang. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu sebabnya sedang jemaatnya dikasih Tuhan, mari kita belajar. Kata Pak Torlis kemarin, ayo kita mau berangkat, ayo kita mau. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi kita harus mau melangkah. Kita harus mau melakukan firman Tuhan. Iya, puji Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Apa yang ada di dalam kuasa kebangkitan?
Di saat Tuhan Yesus bangkit, disitulah Tuhan Yesus pada akhirnya pergi ke dalam kerajaan surga. Lalu untuk apa Tuhan pergi ke dalam kerajaan surga? Mengingat waktu saya tidak menjelaskan lewat firman Tuhan, yang saya sampaikan saja. Keberadaannya Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga jelas tadi sudah saya katakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, Dia telah menyediakan tempat bagi saudara-saudara. Itulah kuasa kebangkitannya. Dia tidak hanya menyediakan tempat bagi orang-orang di dunia, tetapi di saat Dia naik ke dalam kerajaan surga, di saat Dia bangkit dari kematian, Dia memerintahkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai, menolong, menuntun, membantu, dan menguatkan manusia. Itulah kuasa kebangkitan. Dan itu harus kita respon. Itu harus kita terima, kita terapkan di dalam hidup kita. Sehingga keberadaan kuasa kebangkitannya Tuhan itu membawa perubahan, membawa dampak di dalam keimanan, kekristenan kita. Puji Tuhan, sedang jemaat kasih Tuhan. Tidak hanya itu saja, kita juga harus dikatakan mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita harus mau hidup di dalam persekutuan, di dalam penderitaan. Bukan berarti kita di dunia harus menjadi orang yang sengsara, bukan itu. Menjadi orang yang serba kekurangan, bukan itu. Penderitaan bukan penderitaan secara fisik, tetapi penderitaan secara keimanan. Tuhan Yesus menderita bukan karena mencuri. Tuhan Yesus menderita bukan karena berdusta. Tuhan Yesus menderita bukan karena membunuh, tetapi Tuhan Yesus menderita karena mengalahkan kuasa dosa. Jadi inilah yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Bersekutu di dalam penderitaannya adalah mengalahkan kuasa dosa. Selama dosa itu masih memiliki kuasa di dalam tubuh kita, maka kehidupan kita akan diperhamba oleh dosa. Tetapi selama dosa itu sudah tidak memiliki kuasa di dalam hidup kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh perhambaan dosa. Sehingga keinginan-keinginan dosa, kecintaan-kecintaan terhadap kesenangan dosa, itu semua menjadi hilang. Kenapa? Karena kuasa dosa sudah tidak ada. Kuasa dosa sebenarnya sudah dikalahkan di atas kayu salib. Maka disitulah, di saat kita tidak mau bersekutu di dalam kuasa penderitaannya, maka kita akan terus selamanya akan dikuasai oleh perhambaan dosa. Nah, inilah semua yang harus kita lakukan. Kenapa semuanya itu harus dilakukan? Di dalam firman-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Untuk menjadi serupa di dalam kematian, pertama tadi kita harus mengenal Dia di dalam keimanan. Kedua, harus menerima kuasa dari kebangkitan. Dan ketiga, harus bersekutu di dalam penderitaan. Tiga hal inilah yang akan menjadikan kita menjadi serupa dalam kematian. Sebab tanpa kita menjadi serupa di dalam kematian, maka kebangkitan untuk bersama dengan Kristus itu tidak akan pernah ada. Kita baca lagi di dalam ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati itu, maka kita harus menjadi serupa dalam kematian. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, menjadi orang Kristen yang tidak mau
berubah sampai menjadi serupa di dalam kematian, maka surga itu akan menjadi anak-anak yang kuasa. Surga itu akan menjadi anak-anak belakang. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan jalan. Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah keselamatan yang akan menuntun membawa kehidupan semua orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak hanya itu saja. Justru sekarang ini Tuhan sudah membuat tempat, membuat rumah tinggal di dalam kerajaan surga. Tetapi kita harus masuk di dalam kriteria, yaitu menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Dan itu yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia. Itu tidak bisa kita kerjakan nanti. Sekarang inilah kita harus mengerjakan ini. Mengenal Dia. Mengenal Dia berarti melaksanakan segala perintahnya. Mengenal kuasa di dalam kebangkitannya, berani menderita di dalam penderitaan, yaitu mengalahkan kuasa dosa. Nah, 3 hal ini yang akan menciptakan manusia untuk menjadi serupa di dalam kematian. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Nah, di saat kita nanti sudah masuk di dalam kriteria menjadi serupa di dalam kematian, maka disitulah kita nanti akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang harus kita kerjakan selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Ya. Lanjut, kita harus mengenal kuasa dari kematian Kristus. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Amin. Ini adalah suatu janji, suatu pernyataan dari firman Tuhan. Sesaat kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita nanti pasti akan diselamatkan. Inilah yang harus kita kenal. Kasih Kristus inilah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa taat kepada Dia. Kita menempatkan diri menjadi orang yang bisa berterima kasih. Kita menempatkan diri menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Betapa tidak, Dia rela mati untuk kita di saat kita masih berdosa. Mungkin di dunia ini banyak orang rela mati, tapi untuk orang baik, bukan untuk orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus bukan mati untuk orang baik. Tuhan Yesus bukan mati untuk orang benar, tetapi Tuhan Yesus rela mati untuk orang yang berdosa. Tujuannya apa? Ayat 10 mengatakan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus membebaskan dosa daripada manusia ini, sehingga manusia bisa berdamai dengan Allah. Tanpa manusia itu berdamai dengan Allah, maka manusia tidak akan bisa bersekutu dengan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus seperti inilah yang tidak boleh dilupakan. Ini harus terus kita ingat. Kuasa Kristus inilah yang harus kita tanamkan
sehingga kita seumur hidup kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari hukuman. Nah, sebagai orang yang tahu etika, tahu berterima kasih, bagaimana cara berterima kasih kalau kita sudah dibebaskan dari hukuman mati? Kita seharusnya orang-orang dimurkai Tuhan, tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Nah, disitulah kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Allah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang taat terhadap firman-Nya. Nah, bagaimana kita ini? Ya. Hubungan antara manusia saja. Bayangkan kalau orang itu tidak tahu berterima kasih, kita pasti dicela orang, kita pasti dicemooh orang. Salah satu saja, seorang anak yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang tua pasti akan dicemooh oleh orang lain, pasti akan menjadi buah pembicaraan bagi orang lain. Begitu juga kalau kita tidak tahu hormat kepada Allah yang telah memperdamaikan kita, yang telah membebaskan kita dari dosa, maka kita adalah orang-orang durhaka. Puji Tuhan, kita selalu dididik, kita selalu diajarkan, kita selalu diberikan nasihat-nasihat lewat firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama kali menunjukkan kasih-Nya itu bukan kita sebagai manusia, tetapi Allah dulu yang menunjukkan kasih-Nya. Nah, sidang jemaat yang kasih Tuhan, kalau Allah sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, apa balasan kita? Apakah kita tidak membalas kasih itu? Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan cuek kepada Tuhan? Atau membalas kasih-Nya kalau ingat? Ya, itu tergantung dari berbagi kita masing-masing. Tetapi kita sudah diajar oleh firman Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kenal dan kuasa kematian Kristus. Puji Tuhan. Jadi kita baca di dalam Roma 6 ayat 10. Untuk tujuan apa Tuhan Yesus rela mati? Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu, hendaknya saya dan saudara memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus. Inilah tujuannya Kristus mati bagi manusia. Tujuannya Kristus mati adalah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut yang selama ini memerintah, menguasai manusia, sehingga manusia itu terus berbuat dosa. Tetapi semuanya itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya. Jadi Kristus hanya cukup satu kali mati untuk mengalahkan dosa. Nah, kuasa itu diteladankan, didelegasikan kepada kita sebagai manusia, sehingga kita disyaratkan, diharuskan, demikianlah hendaknya kamu, demikianlah hendaknya saya dan saudara, memandangnya bahwa saya dan saudara telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa itu adalah
menghilangkan kuasa-kuasa dosa. Sehingga keinginan-keinginan dosa sudah tidak memimpin, tidak menguasai di dalam hidup kita. Sehingga kecintaan kepada hal-hal yang membuahkan dosa itu menjadi hilang di dalam hidup kita. Itulah sebenarnya tujuannya Tuhan Yesus rela mati. Sehingga kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah, hidup di dalam Kristus Yesus itu hidup tanpa kuasa dosa. Jadi hidupnya hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi terus saya bilang, supaya Kristus benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Allah di dalam hidup kita, sehingga kuasa dosa itu benar-benar telah mati. Inilah tujuannya Kristus, supaya kita benar-benar menerima, kita benar-benar mengerti akan kuasa kematian Kristus itu, sehingga bekerja di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Saudara dan kasih Tuhan, sebab Kristus tidak akan mati untuk perbuatan. Di saat manusia itu terus berbuat dosa, maka tidak ada persembahan kedua kalinya untuk kehidupan Tuhan Yesus mati di atas dosa. Itu yang harus kita sadari. Jadi mari di dalam hidup kita laksanakan apa yang harus kita perbuat. Selama kita masih hidup di dalam kuasa-kuasa dosa, atau selama kuasa dosa itu masih ada di dalam hidup kita harus berubah, kita harus bertobat. Sekarang kita dianjurkan hidup di dalam norma kehidupan yang baru. Dan dalam kehidupan baru ini tidak ada di dalam kehidupan secara manusia, tetapi kita juga berubah di dalam keimanan kita. Di dalam keimanan kita juga harus hidup yang baru, mau bertobat, menghilangkan kuasa-kuasa dosa, sehingga kuasa kematian Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, kita harus terus menjaga keserupaan kita dalam kematian. Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Ini yang harus kita jaga, supaya keserupaan kita di dalam kematiannya itu tidak hilang dan tetap sampai Tuhan Yesus datang. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Untuk menjaga keserupaan kita di dalam kematian, kita harus terus hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kristus. Itu yang dinamakan menabur di dalam Roh. Sebab kalau hidup kita persekutuan kita di dalam daging, menghidupkan kuasa-kuasa dosa itu masih bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kebinasaan kekal. Ya, jelas firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur di dalam daging, menabur di dalam daging itu adalah menghidupkan kuasa dosa. Menghidupkan kuasa dosa itu memberikan ruang untuk hidup kita itu menuruti keinginan dosa. Itulah menabur di dalam daging. Bagi siapa masih menuruti kuasa-kuasa keinginan dosa, berarti masih menabur di dalam daging. Dan di situ nanti maka kita akan mengalami kematian atau kebinasaan kekal.
Tetapi kita tidak demikian. Kita harus menjadi orang yang menabur di dalam roh. Nah, menabur di dalam roh itu yaitu menempatkan Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, sehingga dosa itu menjadi hilang. Kalau Kristus tidak kita tempatkan di dalam hati kita, maka dosa yang akan ada di dalam hati kita. Tetapi di saat Kristus itu kita tempatkan sebagai Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati pikiran kita, maka dosa itu akan keluar dari hidup kita. Itulah yang dinamakan menabur di dalam roh. Nah, jika kita menabur di dalam roh, firman Tuhan mengatakan ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena selama roh Kristus itu ada di dalam hidup kita, berarti kuasa dosa sudah tidak ada. Itu sebabnya dikatakan sebagai anak-anak Allah sudah tidak berbuat dosa lagi. Sebagai anak-anak Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati dan pikiran kita ini roh Kristus, bukan kuasa dosa. Tetapi kalau roh Kristus itu tidak ada di dalam hidup kita, maka yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu adalah kuasa dosa. Dan kuasa dosa itulah yang akan memimpin hidup kita keluar dari jalur-jalur firman Tuhan. Nah, dua pilihan inilah yang harus kita pilih salah satu. Tidak bisa jalan dua-duanya. Sehingga di dalam jemaat Efesus di dalam kitab ya, dikatakan engkau dingin tidak, panas tidak. Nah, orang-orang yang jalan dua-duanya, ya, kadang-kadang ada roh Kristus, kadang-kadang ada kuasa dosa, dua-duanya masih jalan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, maka orang-orang yang demikian nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dimuntahkan oleh Tuhan berarti dikeluarkan dari adanya Tuhan. Berarti nanti tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dimuntahkan, dikeluarkan dari pribadinya Tuhan. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Nah, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Di saat roh Kristus itu ada di dalam hidup manusia, maka manusia itu pasti mampu berbuat baik. Tetapi kalau kuasa dosa yang ada di dalam hidup manusia, maka manusia tidak akan bisa berbuat baik. Sehingga ada terjadi pertanyaan, kapan manusia bisa berbuat baik? Di saat kita menabur di dalam roh, disitulah kita akan menjadi orang-orang yang tidak pernah jemu berbuat baik, selalu berbuat baik. Kenapa? Karena yang memerintah itu adalah roh kebaikan, rohnya Kristus yang memerintah di dalam hidup kita, sehingga kebaikan itu selalu nyata di dalam kehidupan. Nah, ayat 9 ini berbahaya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, kita semua akan dibangkitkan, tetapi jika kita tidak menjadi lemah dari bawah ini, di saat kita menjadi lemah, tidak mampu lagi berbuat baik, maka kita tidak akan pernah menuai. Maka kata Pak Tani, kita akan gagal panen. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa manusia bisa menjadi lemah? Karena roh Kristus sudah tidak ada di dalam hidupnya. Tetapi selama kita bisa menabur di dalam roh, selama roh Kristus terus ada di dalam hidupnya, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah jemu berbuat baik, sehingga kuasa-kuasa dosa akan hilang di dalam hidup kita. Maka disitulah kita akan terus bisa mempertahankan hidup kita menjadi serupa dalam kematiannya. Sehingga di saat kita terus menjadi serupa di dalam kematiannya, maka kita akan dibangkitkan
bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan, mengingat waktu firman Tuhan saya akhiri sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengajak memuji Tuhan di dalam pujian berkat kemuliaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemudahanmu, merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa saat ini
Untuk menyanyikan di dalam doa. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya dan terus berharap berserah kepada Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa yang telah berkarya berkorban mati, bahkan bangkit naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa dan akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Bersyukur di pagi hari ini ketika kami boleh mendengar bagian firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup serupa di dalam kematian Kristus. Artinya kami rela hidup oleh karena kebenaran sekalipun di dalam himpitan tekanan penderitaan, tetapi kami tetap berdiri kokoh dan teguh karena firman kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Kami hidup serupa di dalam kematian karena pada akhirnya kami pun hidup serupa di dalam kebangkitan Kristus. Terpuji Engkau Bapa kekal kudus selama-lamanya. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, diberikan kekuatan semangat, pengharapan teristimewa di kala kami sedang menghadapi situasi dan kondisi dunia yang saat ini masih memprihatinkan. Kiranya kami terus berpengharapan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban di atas segala-galanya. Biarlah iman kami tetap kokoh dan teguh, dan jangan biarkan kami ada dalam kelemahan karena situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, diberkati setiap kami, sekali lagi berkat setiap kami yang mendengar dan melakukan firman. Lebih khusus kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang walaupun telah berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kristus menguasai kehidupan hamba bersama keluarga dalam tugas tanggung jawab pelayanan, juga dalam kehidupan keseharian. Anak-anak keluarga, cita-cita harapan dibuat berhasil. Kalau sebentar kami pun akan memberikan persembahan kami untuk keberlangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari urapi hati kami Tuhan. Kami tidak melihat seberapa nilai yang kami berikan, tapi kami membawa hati kami agar kami sungguh-sungguh dapat memberi dengan sukacita, karena Engkau tidak berkenan atas persembahan yang diberikan karena duka cita. Karena itu Bapa, yakinkan kami ketika kami memberi, biar hati kami sungguh-sungguh kami persembahkan. Ini keyakinan kami, dan ini kami Bapa yang siap membawa hidup kami dipersembahkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengurangi kami, yang sudah menguatkan kami, yang sudah memberkati kami oleh firman. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Ya, karena lama kita tidak bertemu, rasanya ibadah itu kurang leluasa ya. Ya masih kaku, masih kurang semangat ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Ya biarlah di hari-hari yang akan datang, semakin kita persiapkan diri ketika kita menghadap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini sebelum kita memberikan persembahan untuk kegiatan Natal, walaupun kita nanti nggak tahu ada Natal seperti biasa kita lakukan atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kita persiapkan ya semua keperluan ini. Yang pertama untuk kegiatan ibadah. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah raya yang kedua jam 9. Dan besok ibadah doa tetap jam 7
17.30. Untuk kaum wanita di rumah saja dilayani lewat YouTube Bukit Sion. Dijadikan satu dengan doa hari Senin. Jadi kaum wanita jadikan satu doa hari Senin, dan hari Rabunya tetap ada PA jam 18 atau jam 6 sore. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk Jumat dan seterusnya nanti diumumkan pada hari Rabu. Untuk kas gereja, kas umum, saldo bulan Juni 2020 338.235 rupiah. Pemasukan bulan Juni 809.000 rupiah. Jadi jumlah 1.147.235.000 rupiah. Dikeluarkan bulan Juni 1.005.070 rupiah. Jadi bulan Juni saldo kita tinggal 141.535 rupiah. Ya, terima kasih masih ada saldo walaupun sedikit. Ya, puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan, dan persembahan tangan ini untuk kegiatan Natal. Kita pujikan satu pujian. Ia dapat kesaudara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, secara khusus lewat ibadah kami pagi hari ini. Mulai dari awal hingga selesainya, kami percaya setiap kami yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk Bapak Julius, untuk istrinya dan anaknya Yona yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilu Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Demikian pula untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, baik untuk Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih, Bu Yaya, dan semua Bapak Ibu kami di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan rencana perbaikan tempat lahan parkir ke dalam tangan-Mu. Tuhan sudah membuka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi
memberkati semua keperluan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaanmu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk ibadah kedua yang sebentar lagi akan kami lakukan, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, sampai pemerintahan yang ada di tingkat daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, kekuatan dan kesehatan, supaya mampu membawa bangsa ini mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik. Para tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menangani saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini, Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk masyarakat supaya sungguh-sungguh boleh memperhatikan protokol kesehatan, walaupun saat ini diberikan keleluasaan untuk melakukan segala aktivitasnya. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi hari ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi sertai mereka semuanya ya Tuhan. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini. Kami serahkan rumah tangganya, keluarganya, hidup nikahnya, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini, kami percaya kasih Tuhan mampu dan sanggup untuk memelihara jemaat di tempat ini, sehingga kami tidak melihat satu pun di antara jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang sebentar lagi akan memulai pendidikan yang baru, mulai dari Pelita perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka semuanya. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumahnya masing-masing, Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Kami menyerahkan Ibu Nini yang saat ini bersama dengan kami, kalau menentukan hari untuk kembali ke NTT melaksanakan tugas pekerjaannya, kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dimanapun dia berada, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.